Pabrik plastik di Kosambi, Tangerang, Banten dini hari tadi. Banyaknya material merambat. Kebakaran menghanguskan pabrik plastik di Kosambi, Tangerang, Banten dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Akibatnya, bangunan pabrik, musola, dan 3 unit kendaraan ludes terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak adanya sumber air terdekat sempat menyulitkan proses pemadaman. Setelah 7 jam, api pun berhasil dipadamkan. Hingga siang tadi, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi. Sementara itu, para pekerja pabrik berupaya mengumpulkan sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Kami melaksanakan pemadaman selama 7 jam. Kami menerima laporan pada jam 10 malam. Terbakar ini adalah bahan-bahan plastik, dari proses awal sampai proses bahan baku. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Aman, Mas. Pohon tumbang di Jember menimpa minibus sebabkan kemacetan panjang. Pas di tengah jalan. Satgas Madagoraya pastikan pimpinan Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora tewas dalam baku tembak. Tugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan korban kelompok kriminal bersenjata. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani dan juga selamat sore pemirsa, akan banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan. Ini ada informasi pertama dengan informasi demo warga perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menolak tempat peribadatan yang belum memiliki izin berakhir nyaris ricuh. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga dengan jemaat yang akan beribadah di ruko tersebut. Ratusan warga perumahan kota Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat siang tadi mendatangi ruko yang menjadi tempat peribadatan jemaah gereja HKBP. Warga marah karena kegiatan ibadah belum memiliki izin dari pemerintah daerah. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga dan jemaat karena tidak ditemukan kata sepakat setelah dimediasi. Beruntung petugas kepolisian bersama anggota TNI yang berada di lokasi kejadian melerai kedua pihak hingga bentrokan dapat dihindarkan. Namun yang sangat disayangkan oleh warga di sini adalah dari pemerintah, ya baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat daerah, belum ada keputusan apa yang mau dibuat. Ya. Terus warga ini harus mau bagaimana meminta keadilan itu? Pemirsa, sebuah minibus yang sedang melintas tertimpa pohon besar yang tumbang di kawasan Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Akibatnya kemacetan terjadi hingga 2 km. Arus kendaraan di kawasan Gunung Gumitir, Jember macet hingga 2 km lebih setelah sebuah pohon besar tumbang di kilometer 36 Desa Garahan, Kecamatan Silo dan menimpa mobil yang melintas. Beruntung pohon hanya menimpa bagian depan mobil sehingga tidak ada korban jiwa. Ya Allah. Petugas dari kepolisian sektor Silo dan BPBD Jember berupaya memotong pohon yang menutup jalan. Besarnya pohon menyulitkan proses evakuasi pohon.
Sementara itu pengendara roda 2 yang tidak sabar nekat melintas di bawah pohon yang tumbang agar bisa segera sampai di tempat tujuan. Setelah 2 jam lebih, pohon ini akhirnya berhasil dipotong. Warga yang melintas pun ikut bergotong royong memindahkan potongan pohon. Di kilometer 36 kalau dari Jember sebelum Watu Gudang ada pohon yang tumbang, pohon yang besar dan melintang di tengah jalan sehingga kedua arus dari Banyuwangi atau Jember sebaliknya mengalami kemacetan. Arus kendaraan kemudian berangsur normal dengan buka tutup. Tumbangnya pohon besar ini dimungkinkan karena curah hujan yang tinggi di kawasan Gunung Gumitir sejak semalam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, setelah tewas dalam kontak tembak, jenazah 2 teroris Poso, Ali Kalora dan Jaka Ramadan, tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu dini hari tadi. Satgas Madagoraya terus memburu 4 teroris lainnya. Jenazah 2 teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu Minggu dini hari. Usai diotopsi, kedua yang dipastikan adalah Ali Kalora yang merupakan pimpinan dan 1 anggotanya, Jaka Ramadan. Mereka tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya di Pegunungan Desa Astira, Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Sabtu sore. Satgas Madagoraya juga menyita 46 barang bukti, termasuk 1 pucuk senjata jenis M16 dan 9 butir peluru tajam. Ada pula bom jenis sumbu dan tarik yang sempat meledak saat kontak tembak. Jenazah sudah ada di Rumah Sakit Polri Palu. 2 DPO ini memang terpisah dengan 4 DPO yang lainnya. Ya, ini memang terpisah. Yang terlihat memang cuma 2 ini. Beberapa rekan-rekan menanyakan siapa penggantinya? Tidak ada penggantinya. Ya, tidak ada penggantinya dan kita akan cari yang tepat terus sampai dapat. Kini Satgas Madagoraya masih memburu 4 DPO lainnya yang merupakan anak buah Ali Kalora, yaitu Askar, Nae, Suhardin, dan Ahmad Ghazali. Satgas meminta mereka untuk segera menyerahkan diri. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Ali Kalora, teroris yang berhasil ditembak mati aparat, merupakan pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Ia diduga kuat terlibat pembunuhan 1 keluarga di Desa Lempan Tongoa, Kabupaten Sigi tahun 2020 lalu. Pelarian teroris Ali Kalora akhirnya terhenti setelah Satgas Madago berhasil melumpuhkan buronan teroris ini dalam kontak tembak di Desa Astian, Kecamatan Tore Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur ini diduga kuat terlibat pembunuhan 1 keluarga di Dusun ST Dualuwono, Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi November 2020 silam. Total ada 4 orang yang dibunuh, yakni pasangan suami istri, anak, dan menantu. Selain itu, Ali Kalora membakar 6 rumah warga. Dalam perburuan teroris Ali Kalora ini, TNI menurunkan 1 peleton dalam operasi Tinombala. Dengan senjata lengkap, tim menyusur permukiman warga di tengah berkebunan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok Ali Kalora dikenal cukup lihai bersembunyi karena menguasai medan. Ali Kalora juga pernah disebut ingin menyerahkan diri setelah terluka dalam kontak senjata dengan Satgas Madagoraya 22 Maret 2021. Namun rencana itu batal karena dihalangi kelompok Qatar yang merupakan kelompok MIT lainnya di Poso. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah Gabriela Mailani, tenaga kesehatan korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata. Saat melakukan evakuasi, petugas sempat ditembaki KKB. Jenazah Suster Gabriela Mailani, korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata Papua, berhasil dievakuasi dari dasar jurang yang terjal. Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan TNI Polri. Sementara itu, 1 tenaga kesehatan lainnya bernama Gilbert Sokoy hingga saat ini masih hilang dan belum ketahui nasibnya pasca penyerangan KKB Senin lalu. Usai penyerangan, petugas gabungan TNI Polri memperkuat pasukan untuk mengejar para pelaku. Kita sudah perkuat pasukan, ya kita akan kejar. Ya. Ada berapa kekuatan nih? Kekuatan kita tambah 1 peleton. Dari Brimob juga mereka akan tambah kekuatan, mungkin juga 1 peleton juga. Ya kita akan kejar mereka. Selama proses evakuasi, petugas sempat mendapat gangguan tembakan dari kelompok separatis yang berada di seberang jurang.
Namun gangguan ini dapat diatasi sehingga jenazah dapat diangkat. Usai dievakuasi, jenazah Suster Gabriela diterbangkan ke Jayapura. Dari Jayapura, Papua, Chenry Andrew, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ramai. Sejumlah kendaraan diputar balik karena mencoba melanggar sistem ganjil genap. Wisatawan memadati sejumlah objek wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini pun padat. Untuk menekan jumlah kendaraan, sistem ganjil genap masih diterapkan setiap akhir pekan selama 24 jam. Sistem buka tutup lalu lintas juga diberlakukan secara situasional untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, Menteri Perhubungan dan Kakor Lantas Polri mengklaim mobilitas warga dan wisatawan di kawasan Puncak menurun hingga 25% sejak ganjil genap diberlakukan. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada rekan kami di sana, Yasmin Atania, untuk mengetahui suasana terkini lalu lintas di sana. Selamat sore, Yasmin. Sepertinya padat sekali di kawasan Puncak sore ini. Apa yang dilakukan petugas di sana? Ya, selamat sore Fandi dan juga pemirsa. Untuk saat ini kawasan Puncak memberlakukan sistem one way atau satu arah, di mana kendaraan yang dapat melintas adalah kendaraan yang berarah dari Puncak menuju Jakarta. Sementara untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak diberhentikan sementara waktu di gerbang tol Ciawi. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan yang saat ini, maksud kami situasinya di Jalan Raya Puncak, tepatnya di sekitar wisata Gunung Mas, tempat saya melaporkan saat ini, terpantau ramai cenderung padat. Meskipun sistem satu arah ini telah diberlakukan. Untuk kendaraan ini didominasi oleh plat B asal Jakarta seiring telah selesainya waktu libur di akhir pekan. Fandi dan juga pemirsa, apabila arus lalu lintas kembali dilakukan dua arah, pemeriksaan plat nomor terkait uji coba ganjil genap pun akan kembali diberlakukan di 8 titik pemeriksaan yang telah ditentukan, seperti di Simpang Gadok, di kawasan Sentul, dan 6 kawasan lainnya yang ada di sekitaran Puncak dan juga Sentul. Kemudian terkait pemberlakuan uji coba ganjil genap, pekan ini merupakan pekan ketiga pemberlakuan uji coba ganjil genap, di mana dari Satlantas Polres Bogor ini membuat 3 rute dari arah tol Jagorawi menuju ke Puncak ini agar tidak terjadi kepadatan, yakni 3 rute tersebut adalah di Simpang Gadok, di Cibanon, dan juga di Sentul Selatan. Fandi. Baik, terima kasih Yasmin Atania untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda, seorang ustadz di Tangerang, Banten tewas ditembak orang tidak dikenal. Informasinya hadir bersama rekan saya Stefani Patricia sesaat lagi.